damai sejahtera, silakan duduk saudara, silakan duduk. Damai sejahtera daripada Tuhan telah diturunkan kepada jemaatnya, yaitu mempelai Kristus. Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan satu judul yang mungkin saudara sering dengar atau kurang banyak didengar, yaitu tentang mempelai Kristus. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami datang bersembah sujud di hadirat Tuhan. Tidak ada sesuatu keistimewaan dan juga kespesialan atau sesuatu yang indah yang boleh kami bawa di hadirat Tuhan. Penuh dengan kelemahan, kekurangan, mata kami buta dan kami bertelanjang ya Tuhan. Kami datang menghampiri tahta-Mu, kami mohon rahmat, pengasihan-Mu dan juga kasih sayang-Mu ya Tuhan. Melalui Roh Kudus curahkan kepada gereja-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan juga Tuhan yang memiliki gereja. Engkau adalah gembala yang terbesar. Kiranya Tuhan sendiri menggembalakan domba-domba-Mu. Berikan hati yang dahaga, yang rindu, yang sungguh-sungguh berapi-api ya Tuhan, untuk menantikan ya Tuhan berkata-kata kepada kami. Hamba-Hamba-Mu Tuhan memasang telinga mendengarkan dengan rendah hati. Kiranya Tuhan mengurapi bibir lidah hamba-Mu, supaya setiap kata-kata keluar berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri mendapatkan hati kami berpaling kepada Engkau. Berikan iman besar dan wadah yang sebesar-besarnya. Kami membuka mulut kami sebesar-besarnya dan Engkau curahkan sepenuh-penuhnya. Terima kasih Engkau yang didapat perkemuliaan duduk di atas tahta menikmati persembahan kami. Dan Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mempelai Kristus ini sebetulnya boleh diartikan yaitu istri daripada anak domba. Kalau mengatakan istri artinya perempuan ini sudah ada pemiliknya, bukan? Dalam bahasa Mandarin dikatakan minhua yuzu, yaitu bunga yang sangat harum itu sudah ada pemiliknya, saudara. Jadi kalau saudara berkenalan dengan seorang gadis, kalau diberitahu dengan orang yang di sebelahnya minhua yuzu, yaitu bunga yang indah ini sudah ada pemiliknya. Saudara jangan coba-coba ya. Oke. Jadi mungkin dia sudah dibenang, ataupun juga dia mungkin sudah ada satu perjanjian dengan seorang pria yang lain. Jadi saudara tidak boleh mengutik ya. Memang ada sebagian pria itu sangat agresif ya. Dia mengatakan selama dia belum menikah itu saya masih ada kesempatan. Ya demikian ya saudara. Tapi tidak. Sebenarnya mempelai Kristus itu sudah miliknya Kristus. Dari sebelum zaman ini dimulai, saudara, gereja ini benar-benar di dalam hati Kristus Tuhan sudah terpendam, yaitu melalui satu bangsa, seorang yang bernama Abraham dipilih, lalu menjadi satu bangsa Ibrani, dan dari bangsa itu keluar Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus yaitu dibentuk satu gereja Tuhan, yaitu mempelai Kristus. Jadi mempelai Kristus itu sudah dibenang, yaitu sebelum dunia dijadikan, sebelum zaman ini ditaruh fondasinya. Jadi kita gereja itu sebetulnya sudah milik Kristus, saudara. Jadi adalah tugas kita setia kepada pemilik kita, bukan? Kalau arloji ini ada pemiliknya, saudara. Saudara kalau menemukan arloji mesti tanyakan atau dikembalikan kepada polisi. Saya menemukan barang ini, lalu orang yang kehilangan arloji cari ke yaitu lost and found ya, lalu mereka mendapatkan ya. Saya pernah sekali meninggalkan checkbook ya, itu di depan sebuah bank ya, mungkin tidak hati-hati ya, lalu ada orang yang kembalikan, saudara. Dan next day saya teringat saya mau buka cek, loh kok tidak ada. Akhirnya baru ketahuan kalau saya kehilangan cek, tapi saya tidak ingat di mana. Tapi saya pikir-pikir mungkin di bank ya, tapi it's impossible, saudara. Kalau orang menemukan cekbook saya dikembalikan. Ternyata saya ke sana tanya Thailandnya, dia mengatakan, oh ya ada seorang yang kembalikan cekbooknya ini. Saya sungguh-sungguh dalam the bottom of my heart ya, appreciate kepada orang tersebut, walaupun saya tidak tahu namanya, tidak kenal, tetapi saya juga terima kasih kepada bankernya ya. Nah, saudara sekalian, kalau barang hilang ditemukan itu sangat girang dan sukacita tidak terhingga ya saudara. Tapi
kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan telah ditebus oleh Kristus, oleh darahnya. Sudah dibayar dengan harga yang mahal dan tunai, saudara. Jadi kita itu dengan Kristus itu mempunyai satu hubungan yang unik sekali. Dan hubungan ini tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibeli, digantikan oleh apa saja yang terdapat di dalam dunia. Jadi saya dan saudara itu perorangan. Mungkin kita ini adalah mempelai Kristus. Tetapi secara keseluruhannya, secara kolektif, gereja, ya nanti selanjutnya kita bicarakan gereja universal itu adalah mempelai Kristus. Nah, sudah sekalian, mempelai Kristus itu mempunyai satu indikasi yang sangat penting, yaitu kita mempunyai satu kedudukan, kita mempunyai satu identitasi, yaitu kita bukan siapa-siapa, kita juga bukan miliknya siapa-siapa, tapi kita ada pemiliknya. Dan pemiliknya ini adalah Allah pencipta langit dan bumi dan cakrawala, saudara. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat-sangat berbeda dengan penganut agama-agama yang lain, saudara. Sehingga banyak orang mengecam agama Kristen itu terlalu eksklusif ya, terlalu sombongnya, selalu mengatakan agama Kristen yang benar, Alkitabnya yang betul, Yesus Kristus satu-satunya jalan, kok sudah membunuh semua agama. Saudara sekalian, seorang saudara kita di antara kita ya, dia selama studi di Fresno kira-kira 3 tahun lebih atau hampir 4 tahun ya, dia setiap minggu datang ke gereja. Tapi satu halangan yang membuat dia tidak mau menerima Yesus, tidak mau dibaptis, tidak mau terima menjadi orang Kristen, yaitu kalau Kristen itu satu-satunya agama yang bisa memberi keselamatan, atau Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk menuju surga. Maka dia itu terus hadir juga untuk retreat kita, dan juga dia selalu menanyakan pertanyaan ini. Bagaimanapun saya jelaskan, dia masih tetap ada argumentasinya, karena kakaknya yang sudah menyetop dia sekolah ke Amerika itu adalah seorang agama Buddha, agama Islam, dan pamannya yang menyayangi dia mulai kecil itu agama Islam. Jadi sudah sekalian, dia bilang ini kedua orang yang sangat dekat kepada saya, mereka itu agama lain. Kalau saya sendirian menjadi orang Kristen, saya naik surga, lalu kakak saya, paman saya, mereka tidak naik surga, ini tidak fair. Tuhan itu tidak ada. Lalu akhirnya saya bilang, coba ya, saya coba dengan segala cara, dan kita berdoa melihat bagaimana cara Tuhan menaruh ilhamnya kepada hatimu. Saya harap sebelum kau pulang Indonesia, kau bisa menjadi orang Kristen. Sungguh saudara, sebelum dia pulang, dia terima Yesus dan dia dibaptis. Dia bilang, aduh, saya sekarang sudah serak ya, saya tahu, saya bisa menerima Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Dan saat ini tahun 19 saya baru pulang dari Indonesia, dia mengajak saya makan malam, lalu dia menceritakan juga perjalanan imannya. Dia sekarang melayani, dulu dia pergi ke gereja, yaitu di gerejanya orang tuanya si Galio ya, tapi sekarang dia ikut satu gereja internasional, lalu ada seperti misi setiap tahun itu pergi ke tempat-tempat, ke desa-desa, ke pulau-pulau, itu khusus untuk membantu sekolah-sekolah dan juga mendukung orang-orang yang tidak punya. Jadi pelayanan sangat aktif sekali, walaupun istrinya dulu Katolik ya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, orang ini sudah mungkin ingat ya, Emon atau Emon Teja ya. Jadi saya kalau cerita sesuatu itu tidak menciptakan sesuatu cerita, tapi ada buktinya semua. Orang ini masih hidup dan di Jakarta. Saudara sekalian, memang gereja ini adalah milik Kristus. Susah sekali dipisahkan di dalam dunia, dan juga susah sekali memberikan identitas yang lainnya, saudara. Mau tidak mau, saudara, kita harus proud of ourselves, karena kita itu diselamatkan, ditebus untuk diberi satu julukan, yaitu mempelai Kristus atau mempelai anak domba Allah. Lalu yang kedua, gereja atau mempelai Kristus itu sebetulnya gereja universal. Ya, ini dijalin dari zaman ke zaman, masa ke masa, dan juga melintasi waktu, melintasi lokasi. Jadi dari zaman Yesus Kristus sampai sekarang dan akan datang, seluruh gereja itu di dalam hati Kristus itu cuma satu, yaitu mempelai Kristus. Jadi sudah kaya,
Kita sebetulnya banyak orang, kita berbeda ras, berbeda budaya, berbeda latar belakang. Kita boleh berbeda denominasi, tapi sudah sekalian, selama kita percaya Yesus satu-satunya jalan dan Dia sudah menebus saya, Dia sudah mati di kayu salib membayar, yaitu kalau dikatakan bahasa Inggrisnya Dori, bahasa Indonesianya saya tuh baru menemukan dari kamus, yaitu mahar, sudah tidak common ya, sudah mahar ya. Atau itu hadiah kalau sebelum seorang laki sebelum meminang seorang perempuan, lalu dia itu memberikan, yaitu mungkin perhiasan atau uang atau apa. Saya ingat waktu Pak Pendeta mau meminang saya, yang datang ke kota saya itu adalah yaitu rektor kepala sekolah seminari Saat, yaitu Pendeta Peter Wongso ya. Karena papa saya waktu itu belum percaya Tuhan, jadi mereka takut kalau ditolak ya, karena Pak Pendeta itu juga anaknya pendeta ya, jadi pastor kid ya. Jadi karena sebelum itu ada kejadian, yaitu kakak kelas kami ya, sudah mereka itu sudah mau menikah, lalu waktu waktu pergi untuk meminang ditolak oleh orang tua yang perempuan itu. Akhirnya kejadian ini menjadi heboh ya. Jadi saya 1 tahun adik kelasnya, jadi rektor saya itu juga khawatir karena mereka sudah mengetahui sangat jelas ayah saya itu begitu keras hati, tidak mungkin mengizinkan anaknya menikah dengan anak pendeta ya. Jadi aneh sekali waktu mereka datang dan rektor saya sebelum bicara, waktu itu calon mertua saya, dia sudah membuka kata-kata, mengatakan ini anakmu dengan anak saya itu sekelas di seminari dan mereka itu saling mengasihi dan lain sebagainya ya, lalu akan melamar gitu ya. Lalu saya ingat ibu mertua saya memberikan sebuah kalung, ditaruh di leher saya. Nah itu artinya saya sudah diikat, saudara, ada pemiliknya, sudah nggak bisa lari, saudara. Nah itu adalah calon mempelai ataupun calon istri, saudara. Jadi itu juga merupakan gereja kita. Gereja kita itu bukan satu lokasi, gereja di sini, tetapi gereja di mana-mana. Dan gereja sebelumnya dan gereja yang akan datang, sudah. Itu semuanya merupakan gereja universal di hadapan pandangan mata Kristus satu adanya, yaitu mempelaiku, mempelai Kristus, mempelai anak domba Allah. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara memikirkan, kalau kita sudah ditebus dengan harga yang tunai, harga ini mahal sekali. Makanya seorang teolog dia mengatakan, sebetulnya agama Kristen atau ajaran Kristen itu sangat mahal, bukan cheap gospel, adalah very expensive because it paid off by the blood of Christ. Jadi sudah sekalian, benar-benar kalau kita ini mengetahui harga diri kita, sudah sebetulnya kita mengetahui bahwa kita itu berbeda dengan orang-orang yang menganut agama lain, karena kita sudah ditebus oleh pemilik kita, saudara. Kita itu ada pemiliknya, saudara, dan kita itu sudah menantikan untuk kehidupan kita dalam dunia, untuk menantikan kedatangan, yaitu mempelai laki-laki untuk bersama-sama dengan dia bertemu di udara. Nah, setelah ini kita akan memasuki yaitu konten daripada firman Tuhan hari ini, yaitu perspektif ataupun karakteristik, yaitu saya bagikan 3 karakteristik, yaitu daripada mempelai Kristus. Apakah apa yang kita dapatkan daripada pelajaran dari mempelai Kristus? Mempelai Kristus, sudah sekalian, harus menjalin satu hubungan intim yang ilahi dengan Kristus. Jadi kita dengan Kristus itu bukannya orang yang tidak kenal lagi, tapi saudara, entah ya, kalau saudara yang menikah sudah lama ya, saya yakin suami istri itu hubungannya sudah bukan suami istri lagi, seperti kakak adik ya, saudara ya. Jadi lambat laun ya, saya melihat suami saya seperti kakak saya, dia melihat saya seperti adiknya. Ada kalanya kalau saya memanggil dia itu Hong ya, pernah disuka menertawai kami Hong gitu, dia manggil Lang gitu ya. Lalu dia bilang, kok manggil saya Hong, panggil Koko, katanya. Kok enak panggil Koko, saya beda 3-4 tahun aja kok panggil Koko gitu. Ya Koko, katanya. Saya pikir saya gak punya Koko, memang saya punya seorang cousin ya, saudara, yang sangat dekat saya. Kita
kita dibesarkan sama-sama dalam satu keluarga, dan juga dia sangat sayang dengan saya. Selalu yang makanan baik diberikan saya diajak main, ya itu pasang layangan, dan juga itu menggelas itu tali layang, saya diajak. Lalu dia memelihara yaitu merpati, saya diajak naik genteng-genteng ya sudah. Saya selalu, dia punya adik perempuan tapi dia tidak suka. Dia selalu membawa saya kemana saja. Jadi kita itu sangat dekat sekali, tapi dia meninggal dunia mendadak, yaitu hadirtek sudah. Jadi seolah-olah saya itu ya kehilangan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan suami. Nah, suami itu lambat laun kalau sudah menikah lama, saudara percaya enggak? Hobinya, ya cara makannya, ya tidurnya, dan juga gerak-geriknya hampir sama, saudara. Sampai-sampai kalau orang tidak kenal melihat anak kita dibilang, oh ini mesti ini papahnya, ini mamahnya, atau ini kakaknya, ini kakaknya. Dulu waktu kalau masih kecil, kita muda sekali ya. Lalu seorang yang datang ke pastori kita waktu saya masih di Surabaya ya, mereka selalu mengatakan, oh ini adiknya. No, ini my son. Adik katanya, kalau adik saya. Anak saya, kok memper ya sama pendeta David, juga memper sama pendeta David. Loh, memang anaknya ya memper. Separuh-separuh atau seperempat saya tidak tahu lah. Ya demikianlah, suami dan istri itu tidak dipisah-pisahkan, saudara sekalian. Jadi benar-benar kalau di dalam kategori teologianya, gereja dengan Kristus itu tidak bisa diceraikan, saudara. Kecuali gereja memilih untuk meninggalkan Kristus, saudara. Seorang perempuan itu berhak untuk meninggalkan suaminya kalau benar-benar dia itu mempunyai alasan. Ya, dan juga alasan itu harus sungguh-sungguh berdasar daripada yaitu kehendak Tuhan. Jadi benar-benar kita itu sudah dipinang oleh Kristus. Jadi kita itu tidak boleh meninggalkan Kristus. Gereja tidak boleh tanpa Yesus Kristus. Gereja yang tidak ada Kristus itu gereja yang kosong. Jadi gereja Kristus itu mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan secara rohani, secara ilahi, saudara. Jadi kita mau tidak mau, saudara, kita harus menuntut sesuatu yang berbeda dengan dunia. Nah, kalau saudara di dalam kepemimpinan gereja, saudara di dalam menghadapi masalah dan menghadapi satu persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kalau tidak datang kepada hadirat Tuhan Yesus Kristus sebelumnya untuk mendapatkan satu solusi atau jalan keluar, maka gereja ini adalah gereja tanpa Yesus Kristus. Gereja ini walaupun menjadi satu tempat entertainment atau gereja yang boleh memberikan orang excitement, yaitu satu kegairahan, tetapi gereja ini kosong, saudara. Dan setan itu bekerja dan bertata dalam gereja. Walaupun kita ramai, walaupun kita orang banyak, tetapi saudara sekalian, firman Tuhan itu tidak mendapatkan tempat. Demikian juga kita tidak punya hubungan yang intim. Maka yang pertama, perspektif yang pertama itu saya memberikan yaitu satu istilah, yaitu kesestabilan atau balance. Ya, di dalam gereja harus balance, saudara. Kita bukan saja harus ada hubungan di antar manusia dengan manusia, tapi kita juga harus ada hubungan yang intim dengan Kristus yang sudah menebus kita dengan Allah. Jadi kita harus mementingkan berdoa dan membaca Alkitab. Karena saudara sekalian, gereja dengan Kristus itu sebagai mempelainya, maka kita tuh mempunyai satu jalan, yaitu jalur, yaitu yang hilir dan mudik. Jadi dua jalur, sudah. Jadi kita boleh menyampaikan segala isi hati kita kepada Kristus. Kristus boleh menyampaikan isi hatinya melalui Alkitab kepada kita, saudara sekalian. Jadi kurang satu pun tidak sempurna. Kurang satu pun Tuhan tidak bisa bertata di dalam gereja. Jadi gereja ini miliknya Tuhan. Jadi kita harus balance. Ora et labora, yaitu kita bekerja dan kita berdoa, saudara. Kita tidak bisa berdoa tapi kita tidak mau melayani. Tapi kita tidak bisa sibuk terus melayani, tapi kita tidak mau berdoa. Jadi lutut kita itu perlu dilatih seperti lutut kulitnya unta, saudara. Sudah tahu, kita dulu sering adakan doa pagi ya, atau doa rantai atau apa segalanya. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Gereja itu ya harusnya suka berdoa, pendetanya harus suka berdoa, majelisnya harus suka berdoa, dan jemaatnya itu suka berdoa. Saya dari gereja yang hamba Tuhan itu 2 wanita yang tidak menikah ya, jadi mereka itu suka berdoa. Jadi kita anak-anak muda dilatih berdoa.
kita tiap hari, Senin sampai Minggu itu tiap pagi jam 5:30 sampai jam 6:30 itu ada doa. Banjir, ya, kali berantas tuh ya, sungai berantas banjir pun kita itu dipasang tali, saudara. Kita tuh tua muda pegangan tali karena arusnya luar biasa. Karena kita harus pergi ke gereja berdoa. Waduh, gereja itu terendam air. Kursi-kursi ditumpuk, uncing-uncing yang pakai jibol itu lah, saudara. Naik ke kursi berdoa, saudara. Saudara nggak pernah lihat gereja demikian. Tapi justru gereja yang suka berdoa ini, saudara, mereka juga dipakai oleh Tuhan, pelayanannya luar biasa. Kita sebagai anak muda, tiap kali kita itu naik sepeda kunjungan. Jadi kota Kediri, saya berasal dari kota Kediri. Kita itu selusurin semua sudut-sudut. Tidak ada satu gang, kampung, jalan yang kita tidak pernah lewati. Bagikan traktat, ajak mereka ke gereja, saudara. Nah, itulah akhirnya benar-benar Tuhan bekerja. Banyak orang yang dulu menentang Tuhan. Banyak orang yang kalau kita adakan kebangunan rohani, ya, banyak orang-orang dari sekolah Tionghoa. Mereka itu kan mengatakan mereka pro komunis, ya. Mereka mengatakan, wah, gereja Kristen itu imperialis, ya, itu pro Amerika, lalu mereka lempari batu. Kami kebaktian di dalam, mereka di luar lempari batu dan teriak-teriak, saudara. Akhirnya orang-orang itu semua masuk gereja, saudara, percaya, puasa berdoa. Dan juga di antara kami ada 13 anak muda menyerahkan diri menjadi pendeta, pergi ke sekolah Alkitab untuk dilatih. Dan di antara kami ada 3 perempuan yang ditabiskan jadi pendeta. Nah, saudara sekalian, melihat kuasa doa dan kuasa bekerja, saudara. Ora et labora. Gereja harus melayan. Sekarang ada satu istilah hustle. Hustle ini artinya HUSTLE ini adalah hustle lifestyle, saudara. Kita itu hidup dalam dunia yang sibuk selalu, yang selalu tergesa-gesa, saudara. Jadi seringkali kita itu lupa, saudara, siapa kita. Kita itu mempelai Kristus, saudara. Dan kita mempunyai tugas untuk selalu membawa segala pekerjaan kita, kesibukan kita, masalah kita, atau tantangan kita itu di dalam doa. Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus datang di hadirat Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan yang terbaik? Ataukah ini keinginan saya secara darah daging, saudara? Kalau gereja dengan organisasi dunia tidak ada bedanya. Mengapa kita mengadakan gereja? Kita pergi aja ikut. Sekarang masih ada nggak ya itu organisasi orang Indonesia yang di Flash State, apa namanya? Permias masih ada ya? Sudah ada ya? Dulu luar biasa ya. Mereka juga adakan food sale, ya. Kita adakan food sale, bukan food sale. Tapi aneh ya, saudara, bukannya kita sombong, ya, bukannya kita orang Kristen sombong. Kita kalau jualan, ya, saudara, kita untungnya untung bersih, ya, saudara. Padahal kita minggu tidak jualan. Cuma apa ya, cuma Jumat dan Sabtu kita untungnya $5.000, ya, saudara. Tapi sorry ya, mereka mengatakan mereka tuh sampai sembeli domba apa ya dijual. Aku, saudara. Kenapa? Yang memberitahu saya siapa? Nah, yaitu kakaknya saudara Sinta Tolini itu namanya siapa namanya itu? Jaya dulu juga involved di dalam Permias. CVB, gimana tuh sama-sama jual? Kalian tuh saya jualan apa barbecue itu apa namanya ayam ya, sama salad aja sama minuman. Kok dapat $5.000? Kita norak katanya. Nah, sudah sekalian. Ya, kita tidak mengatakan siapa yang lebih diberkati, ya, tidak ya. Hal itu nothing to do with that. Tapi sudah kita melihat sebetulnya kita itu mempunyai satu hal yang harus kita lakukan, saudara. Bukan saja kita sibuk-sibuk, tergesa-gesa bekerja, kita itu aktif melayani di gereja. Kita itu sangat nonjol sekali di gereja. Tapi kita perlu bagaimana hidup pribadi kita. Apa kita itu mempunyai hubungan intim dengan Kristus secara ilahi rohani? Di belakang layar, siapa saya? Apakah saya tetap mempelai Kristus? Atau hanya di luar saja? Secara lahiriah orang melihat, oh, kamu orang Kristen. Tapi Kristennya itu tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan. Nah, kalau kita sudah dicap demikian, sudah susah loh, saudara, untuk mengembalikan ya identitas kita susah. Nah, maka sudah sekalian, biarlah kita melihat bahwa kita itu perlu sudah ora et labora. Ya, ini bahasa Latin ya, sudah. Jadi penting sekali kita itu pelayanan. Gereja kita perlu diadakan remaja, masih ada ya, kebaktian remaja masih ada ya. Ada saya.
Terus gitu saya yang sangat nyesal waktu dulu kita tidak sempat mengadakan dari remaja pergi, yaitu diantaranya itu graduation, yaitu pemuda-pemudi. Tapi karena anak kita sudah pemuda-pemudi, semuanya college student, ya, kita tidak perlu. Tapi saat ini kita semua sudah berkeluarga, tidak perlu adakan pemuda-pemudi supaya kita tidak hilang generasi kedua, ketiga. Sekarang masalah yang terbesar gereja itu generasi kedua, generasi ketiga pergi. Saya kali ini kembali ke Fresno, saya itu takjub sekali ya. Saya lewati jalan Mis ya. Seperjalanan gereja gede-gede, saudara, besar-besar. Terus saya dengar banyak anggota kita miliknya gereja ini, miliknya gereja itu, milik gereja. Jadi artinya meninggalkan gereja kita, saudara. Nah, memang kita sudah ada bahasa Inggris, itu baik sekali. Mulai dulu memang kita adakan bahasa Inggris, kita memikirkan panjang. Tapi saudara sekalian, pemuda-pemudinya harus dibina. Ya, lalu kita mungkin rekan-rekan dan juga hamba Tuhan harus berembuk untuk sama-sama memikirkan dari 1-2 orang tidak apa-apa. Saudara sekalian, saya memang diberi satu talenta atau satu kerinduan. Saya senang kumpul dengan anak muda. Jadi waktu saya di BRI ya sudah, saya membantu gereja di Chinatown, yaitu gereja Presbyterian Church ya. Lalu di sana saya melihat saudara, kok semua orang tua ya. Lalu saya berdebat, bagaimana kalau mengadakan pemuda-pemudi. Lalu saya berunding dengan tua-tua mereka mengatakan impossible, kita coba gagal. Oke, saya mau coba. Lalu yang datang saya 1-2, di antara kita ada 2 anak muda. Mulai sudah. Terus banyak yang pendatang, anak muda-muda dari China datang. Lalu kita kunjungin, kita tarik datang, dan dari 2 orang terus sampai akhirnya 40-50 orang pemuda-pemudi. Kita mendirikan pemuda-pemudi. Akhirnya saya berikan satu set kulintang. Anak China main kulintang. Ini agak aneh ya sudah. Tapi mereka gairah sekali. Ya, dan juga sudah berkali-kali memainkan di special occasion sudah. Nah ini benar-benar, dan juga waktu kami sudah meninggalkan Chinatown, mereka masih tetap setia, dan juga sekarang ada beberapa sudah jadi majelis, jadi tua-tua, ada yang sudah pindah gereja di San Jose, mereka juga tetap aktif, tetap melayani, menjadi orang yang penting. Sudah sekalian, jadi buah-buah ini masih ada. Jadi sudah, pemuda-pemudi itu adalah tulang atau tulang pangkat daripada gereja. Tanpa anak muda, gereja nggak ada generasi lagi. Tapi tanpa Sunday School juga gereja ini akan lost ya. Dia ada future. Jadi dari Sunday School, remaja, pemuda, dan juga berkeluarga. Dulu saya berdoa, karena kita semua anak muda, nggak ada keluarga. Saya berdoa, Tuhan sediakan keluarga. Wah tuh, mulai keluarga datang. Tapi anak mudanya sudah jadi tengah umur kan ya. Jadi kita perlu pemuda-pemudi lagi. Jadi saya lihat anak-anak Anda semua banyak yang sudah tidak di sini ya saudara. Kalau bilang tidak mengerti bahasa Indonesia, kan ada bahasa Inggris saudara ya. Jadi sebenarnya kita harus berdoa ya untuk next generasi ya. Gereja tidak sampai tutup karena tidak ada penerusnya. Saya melihat di dalam kategori yaitu mempelai Kristus, ada satu kategori yang penting sekali selain ada balancing kerja dan berdoa. Baca Alkitab dan juga berdoa harus balance. Hidup kita itu harus balance. Baru kita itu bisa berdiri dengan teguh, yaitu stand still. Kalau tidak kita rubuh. Ya, mengapa ini alat yang repasang di sini untuk rekam ada 3 kaki? Saya mendengar yaitu orang mengatakan bahwa 3 kaki itu lebih kuat dari 4 kaki katanya. Kalau naruhnya benar ya, 3 kaki itu paling kuat. Bangunan dan 3 fondasi itu lebih kuat daripada 4 katanya. Saya juga tidak mengerti ya. Sebetulnya saya pikir 4 yang lebih kokoh ya, tapi 3. Jadi saudara sekalian, hubungan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah 3 but 1 but 3. Yaitu trian atau trinity sudah, trinitas sudah. Demikian sudah sekalian. Kita itu doa, dan juga kita itu harus juga membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan, dan kita itu berdoa segala sesuatu minta pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pendiri gereja. Dan ketiga sudah, kita harus mulai bekerja sudah, supaya balance sudah.
pelayanan. Jangan seumur hidup jadi orang mendengarkan firman Tuhan, tidak bergoyang di sana. Ada orang yang pertama datang gereja sampai 10 tahun, 20 tetap tidak melayani saya. Jadi setiap kali saya selalu challenge kepada jemaat. Kalau saudara merasa ada satu talenta, ada kerinduan, beritahu majelisnya, beritahu pendetanya. Oh, Pak Pendeta, saya mau nanya ini. Nah, sudah sekalian, ini orang Indonesia agak sungkan ya. Wah, kok rasanya kok sok ya atau bagaimana. Tapi sudah sekalian, saya di BR-nya beda. Orang Taiwan, orang dari China ya sudah. Kalau mereka itu merasa ingin melayani, datang kepada saya. Pendeta, saya bisa mimpin ini, saya belum mimpin. Kamu jadi baptis, sudah terima Tuhan Yesus, sungguh-sungguh bertobat, belum. Ikut katekisasi dulu. Dan setia, selama berturut-turut datang ke gereja 3 bulan, boleh saya terima untuk mengikuti katekisasi. Karena banyak gereja karena kekurangan anggota, mereka datang langsung minta dibaptis. Beberapa minggu yang lalu saya dengar ada satu keluarga dari Thailand minta dibaptis ya di sebuah gereja di San Francisco. Dan mereka tuh aneh, mereka tidak mau dibaptis percik, mereka minta ke Pacific Ocean sana dibaptis ya. Hari itu awan gelap sekali, sekeluarga, papahnya, mamahnya, anaknya semua dibaptis. Sekeluarga 6 orang dibaptis di Pacific Ocean. Sudah. Pendetanya itu pendeta Presbyterian. Lalu mereka telepon tanya, boleh enggak? Kita itu Presbyterian mau baptis, boleh aja. Presbyterian mengakui baptisan selam, baptisan percik, baptisan siram. Cuma gereja baptis itu yang tidak mengakui baptisan percik atau baptisan siram. Nah, padahal baptisan itu cuma lambang, saudara. Air itu melambangkan firman Tuhan. Dan juga saudara sekalian, air itu no washing power. Cuma kuasa Tuhan itu yang bisa wash away our sin. Nah, yang kedua, bukan saja kita hidup itu harus balance, saudara. Ya, kalau tidak balance itu pincang, saudara. Tidak balance itu kita sering bisa jatuh. Dan yang kedua, saudara, kita perlu apa? Fokus. Fokus apa, saudara? Di sini dikatakan, yaitu kita itu harus mulai apa? Rindu dan juga menantikan, yaitu menyongsong kedatangan mempelai laki-laki Kristus. Kita bertemu di udara. Nah, bacaan firman Tuhan tadi sudah dibacakan ya, yaitu bahwa aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Berhias, berdandan. Artinya apa, saudara? Bersedia, bukan? Ya, siap siaga dan juga selalu berjaga-jaga dengan setia, saudara. Jadi dia tidak lupa siapa dia. Dia mempelai Kristus, saudara. Jadi dia tidak sembarangan. Kalau orang lain melakukan ini, orang di luar gereja boleh melakukan. Saya bukannya tidak boleh. Saya berhak berdosa. Saya berhak melakukan itu. Tapi saya memilih tidak mau. Mengapa? Karena saya mempelai Kristus. Saya ada pemiliknya. Saya mempunyai identitas yang berbeda dengan mereka di luar gereja, saudara. Saya berhak untuk berdosa. Saya berhak berjudi. Saya berhak melakukan itu. Tapi saya tidak mau. Yesus bisa berdosa enggak? Kalau mau, boleh. Tapi dia mau. Dia tidak berdosa. Ada orang mengatakan, memang dia Allah tidak bisa berdosa. Bisa kalau mau. Tapi dia tidak mau. Karena dia mempunyai sifat ilahi. Dia 100% Allah, 100%. Yaitu human being. Ya, human being. Jadi dia itu memilih tidak mau berdosa, saudara. Ini beda loh, saudara. Kamu bisa, tapi kamu tidak mau. Kamu diminta melayani. Sebetulnya bisa melayani, tapi malu. Tapi takut dikatain orang, atau merasa takut gagal, atau kita pernah dipermalukan, kita bilang nggak mau, nggak bisa katanya, tidak. Saudara, saya itu seorang hamba Tuhan yang agak insis ya, orang mengatakan lebih sedikit insis, jadi mengatakan, wah orang kalau menghadapi pendeta Phoebe itu tidak bisa say no, karena saya itu pandai untuk menangkap orang-orang untuk melayani, saudara. Saya memberi kesempatan, kepada orang baru, orang yang merasa tidak disukai mungkin oleh orang lain, tapi saya melatih mereka, menggembleng mereka supaya mereka itu bisa berdiri melayani. Nah, kita beri muka, saudara, karena Tuhan juga mengasihi setiap orang. Nah, ini ada prinsip yang kita harus tangkap. Tuhan itu adalah Tuhan yang inklusif, tetapi dia tidak toleransi dengan dosa. Beda, saudara. Tidak toleransi. Sekarang pemerintahan di California sudah toleransi dengan dosa. Kamu mencuri, kamu merampok, tidak melebihi $1.000, ya ditangkap, dikeluarkan lagi, tidak dimasukkan penjara.
Demikian orang yang menjara, saudara. Pegawainya harus berdiri. Baik ada satpamnya ya harus berdiri. Tidak boleh menakut-nakuti atau bertengkar dengan mereka. Kalau enggak, kita boleh digugat. Itu apa itu? Itu pemerintah apa, saudara? Itu hukum apa itu, saudara? Tapi kita hidup ternyata di dalam negara dan juga di state yang sedemikian, saudara. Ya, mulai tahun-tahun beberapa tahun ini banyak penduduk California imigran ke state yang lain. Banyak yang meninggalkan California. Kami meninggalkan San Francisco karena bukannya kami punya rumah di sana, kami punya pelayanan, kita 2 gereja kita layani, tapi kita sempat kita tinggalkan. Mengapa, saudara? Karena situasi memburuk. Ya, itu di downtownnya San Francisco, saudara. Demikian, saudara, kalau pergi ke sana ya, banyak orang yang belanja ke sana ya. Sekarang yang merek-merek itu ya semua tokonya itu tutup, dipaku-paku dengan kayu karena dirampok terus. Semua cannot afford it, saudara, dirampok. Walaupun ada insuran yang menggantikan, tapi ya cannot afford it, saudara. Jadi akhirnya sekarang toko-toko banyak yang tutup, saudara. Demikian kalau saya suka naik bus, saudara. Saya mempunyai satu kartu bus ya. Jadi kalau habis diisi lagi. Nah, naik bus itu enak. Dari rumah kami naik mobil, kita parkir, lalu kita naik bus ke Chinatown. Kita kemana-mana ya, sudah ke daerahnya San Francisco, sudah mudah dan murah sekali. Khususnya kalau sini ya sudah murah ya. Jadi saya suka naik bus. Tapi akhir-akhir kalau naik bus itu khususnya kalau wanita dan juga orang Asia, sudah suka didorong, suka dipukuli for no reason, sudah. Jadi suasana itu sangat menakutkan. Jadi akhirnya Pak Pendeta itu berdoa, Tuhan mengatakan ya kembali ke Fresno untuk sementara. Kami sementara di sini ya, sudah. Entah kapan ya, saya tidak tahu. Mungkin sampai kami bertemu Tuhan, kita juga tidak tahu. Tapi sudah, akhirnya kita datang ke Fresno. Mengapa? Karena situasi di sana tidak baik, memburuk, sudah. Saya bukan saja di San Francisco, sudah tahu kalau naik bus itu ya, ada kalanya saya duduk takut. Kenapa? Ada itu jarum-jarum, sudah. Orang itu suntik itu narkoba ya, itu ya segalanya di sana. Lalu ada homeless itu ya, bawa selimut tidur di sana, sudah. Aduh, kotornya, baunya luar biasa, sudah. Terus juga banyak orang orang hitam banyak yang baik, tapi juga ada yang jahat ya, sudah. Kalau dia lihat wanita atau lihat orang Asia waktu itu ada sedikit anti China ya, sudah. Dia tidak peduli kok Korean, kok Japanese, kok siapa, kok kulitnya kuning ya, itu target mereka ya, sudah. Jadi itu tidak aman. Jadi sudah sekalian kita mengetahui, kita melihat dunia itu makin menuju merosot dan dosa. Benar-benar hidup kita tuh perlu fokus. Nah, kita tahu kita mempelai Kristus. Hidup kita itu apa? Yaitu untuk menggenapkan rencana Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, untuk apa? Bersaksi, memberitakan Injil. Itu penting, sudah. Tanpa itu, sudah sekalian, status kita sebagai mempelai Kristus itu sia-sia, benar, sia-sia. Nah, fokus life itu penting sekali, sudah. Ada satu pelajaran waktu saya mengambil pelajaran dokter ministry saya di Fuller Seminary, yaitu ada satu profesor kami itu minta kami itu membaca sebuah buku itu judulnya Fokus. Fokus itu artinya ada boundary, juga ada konsentrasi, ada tujuan, ada titiknya, saudara. Ada titik ciautin ya. Ciautin itu ada titik pertemuan, saudara. Jadi tidak hambar, tidak tanpa arah. Gereja harus punya arah. Kita tuh mau kemana? Dan kita tuh mau apa? Dan kita tuh untuk apa? Ada di dunia ini, penting, saudara. Tanpa focusing, saudara. Gereja itu ya berapa puluh tahun ya demikian, saudara. Tidak, kita harus fokus apa yang kita mau, saudara. Lalu kesulitan pasti nggak apa-apa, jangan takut kesulitan. Kesulitan itu membuat fokus life kita itu lebih konsentrasi dan lebih dibantu oleh Tuhan. Kalau saudara hidupnya fokus, hidup gerejani kita itu fokus, saudara. Kristus pasti menolong kita, membantu segala kesulitan. Dulu kita mau beli gedung gereja, susah, sudah. Mau beli ini, mau sewa ini, mau ini, itu susah, sudah. Akhirnya kita lihat sini,
harga begini sih. Tidak mungkin kita semua student sudah beli gedung, nggak mungkin. Tapi ada kesulitan, juga ada way out sudah. Akhirnya kita beli gedung ini sudah. Sekarang sudah pay off ya Bu. Nah, puji Tuhan. Impossible saudara, tapi possible for Kristus. Karena kita itu miliknya saudara. Kebutuhan kita itu Kristus melihat, mengetahui. Dia itu interfere, dia itu ikut campur tangan. Dia tidak akan membiarkan saudara. Jadi baik hidup pribadi saudara, keluarga saudara, usaha saudara, dan juga gereja saudara. Oh saudara sekalian, Kristus ikut campur tangan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang bisa kita meninggalkan Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu sebagai apa? Tali temali. Yang kita itu sudah ditaruh di atas mezbah sebagai korban yang hidup. Kita diikat, maka tiap hari kita doa, Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu. Supaya kami kita tidak lompat turun dari mezbah. Kita tidak melarikan diri dari hadirat Tuhan. Kita tetap terikat oleh kasih ilahi-Mu Tuhan. Bagaimana sulitnya hidup, bagaimana pergumulanku, bagaimana impossible, Tuhan bisa buka jalan. Di tengah laut kosong, di tengah-tengah padang belantara, Tuhan sediakan air hidup sudah. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil sudah. Saudara sekalian, paling penting kembali lagi kepada hadirat Tuhan. Baik apa saja kesulitan saudara, sudah kita mempunyai seorang saudara ya. Mungkin sudah nanti saudara pikir sendiri mesti terkenal orang itu. Dia itu anak yang pandai sekali sekolah di Fresno State ya. Lalu dia itu lulus, dia kerja, dia dapatkan satu company yang pakai dia dipercaya dengan bosnya. Sebentar lagi dia naik dudukan dan diserai kuncinya company-nya kepada dia. Dia itu mempunyai hari depan yang gila-gila. Tiba-tiba dia itu selalu terima jamil, saudara. Jamil apa saudara? Pergi ke Las Vegas, pergi ke Reno, for free, dikasih uang malahan, ya, dikasih uang. Ada kalanya dikasih hotel free. Nah anak muda ya saudara, nah, dia tidak ada keperluan apa, gajinya begitu banyak. Lalu dia coba-coba pergi ke Las Vegas berjudi. Akhirnya bagaimana saudara? Pertama menang, kedua menang, tiga menang. Akhirnya kalah. Tapi dia tidak rela, dia kok saya ini pintar. Dia tuh otaknya pintar matematik sudah, matematiknya luar biasa. Dia bilang, pokok orang kalau sama saya berjudi mesti kalah, karena saya itu pakai otak. Orang lain pakai tangan berjudi, saya pakai otak. Pasti saya. Tapi akhirnya ternyata kalah sudah. Nah, di belakang perjudian itu sebetulnya ada kuasa iblis sudah. Supaya orang itu terikat. Akhirnya dia tiap weekend selesai kerja pasti pergi ke Las Vegas untuk berjuang. Kalah. Sampai akhirnya papanya itu titip dia uang. Kalau tidak salah ada lebih dari 100.000 ya. Papanya pensiun, uangnya dikirim ke sini, titip dia, masukkan bank, dipakai untuk berjudi. Lalu dia mau punya temannya baik sekali, ya, pinjamkan dia kredit card, dipakai juga sudah. Akhirnya semuanya kalah. Satu hari saya terima telepon, anak ini telepon, Bibi, saya mau bunuh diri. Terus saya bilang, boleh bunuh diri. Ketemu saya dulu ya, balik ke Fresno dulu, ketemu saya, kalau mau bunuh diri silakan. Kok berani ya Cik Febi ya? Oke. Dia bilang, kamu caranya mau gimana? Saya itu mau ngebut supaya tabrakan selesai mati. Saya tidak bisa bertanggung jawab kepada orang tua saya, kepada teman baik saya. Oke, uang bisa dicari lagi. Kalau kamu nggak ada, gimana saya? Datang, pulang. Waktu itu saya tinggal di mansion. Dia datang, duduk. Dia nggak mau duduk di sofa, duduk di lantai, nangis terus 2-3 jam. Cerita. Terus saya ya juga menguatkan, menghibur, ajak dia berdoa. Setelah itu dia mengusap air mata dia. Cibibi, oke, mulai hari ini aku tekad, jangan tekad, dengan kuasa Tuhan bisa lepas. Saya sekarang tidak akan berjudi lagi, tidak pergi ke Las Vegas. Saya bilang, jamilmu itu yang ditaruh-taruh itu dibuang, tiap kali dibuang, jangan terima jamil tersebut. Kamu itu tergoda, saudara. Dia dengar, saya tidak nyangka kalau anak ini berubah. Akhirnya Tuhan berkati. Dia sekarang di Los Angeles mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan sediakan seorang istri, yaitu kemenakan daripada seorang pendeta. Yang mereka berdua sekarang aktif melayani Tuhan. Nah, waktu ketemu saya tidak lama yang lalu, papanya ada perayaan
hari ulang tahun atau anniversary yang ke-60 ya, lalu saya hadir di PRI, dia juga datang bawa anaknya, sudah gadis-gadis ya, Cik Vivi, dia kasih tahu anaknya, ini Cik Vivi, ini pendeta Vivi, terkenal ya, Cik Vivi-nya kenal ya, pendetanya nggak tahu. Oke, ini Cik Vivi, ini yang nolong papi, ya bilang gitu. Hah? Aku bilang, nolong apa kok? Nah, saya sudah keluarkan namanya ya. Oke, lalu dia bilang, harus ambil foto. Ini hutang budi saya dengan Cik Vivi ya. Kalau nggak ada ini, nggak ada kamu nih katanya. Saya nggak tahu jadi orang apa gitu. Puji Tuhan, Tuhan kembalikan langkahnya. Tidak ada satu kesulitan. Ini pribadi. Gereja pun melewati masalah sudah akan berlalu. Tidak ada orang terus dipasang, kalau ada pasang surut ya airnya. Tidak mungkin kita terus di puncak, tidak mungkin kita terus di lembah sudah. Kita itu bisa makan roda berganti. Ada orang Jawa mengatakan roda berganti ya. Hari ini kok kaya, mungkin kok bisa miskin. Kok miskin, kok bisa jadi kaya. Jadi jangan menghina, meremehkan atau menghina, merendahkan salah seorang. Sudah kita harus mempunyai fokus. Nah, saya memberi kesaksian seorang yang namanya Jim Force. Jim Force ini mungkin yang ketiga ya, yang memberi poinnya. Yang ketiga, ilustrasi yang ketiga yang saya gantikan kedua ya. Jim Force ini, dia itu seorang misioneri masa muda, dia pergi, diutus Tuhan ke Irian Jaya. Dia menginjil di bagian selatan Irian Jaya kepada orang yang primitif, yang belum dikatakan yang sudah pisah dengan dunia. Orang di sana itu, penghuninya itu masih belum berpakaian dan tidak pernah berjumpa dengan orang di luar mereka. Nah, Jim Force ini ada nggak ya? Ada nggak gambar? Fotonya ada semuanya. Terus akhirnya ini Jim Force. Akhirnya sudah sekarang dia selama 40 tahun melayani di sana. Dari muda sampai menikah mempunyai 3 anak putri sudah. Tapi bulan pertama dia diberi hadiah sudah. Dia terjangkit apa? Sakit apa? Malaria sudah. Dan akhirnya dia dibawa oleh kapal air, dibawa keluar dari pedalaman. 2 minggu kemudian sembuh, dia masuk. Bulan depan dia kena lagi malaria, dibawa keluar lagi. Begitu bolak-balik sampai 3 tahun berturut-turut. Akhirnya dia kesal, dia berdoa untuk Tuhan. Apa maksud Tuhan bawa saya ke Irian Jaya? Ini orang Amerika sudah. Apa saya disuruh ke sini itu untuk sakit? Saya datang itu untuk sakit. Tidak ada jawaban. Tapi akhirnya dia fokus. Aku datang untuk menginjil. Aku untuk mendirikan gereja, untuk menyelamatkan jiwa, untuk memberitakan kabar baik. Aku tidak seharusnya give up. Akhirnya selesai. Selama 3 tahun kemudian, lalu selesai sudah. Tapi sudah ada satu terobosan. Terobosan apa sudah? Ada satu breakthrough. 80% penghuni sana menjadi anak Tuhan, menjadi Kristen, bertobat semua, berubah semua. Tapi di tengah-tengah prosesnya tidak mudah. 3 putrinya itu bergantian, saudara. Ratusan kali kena malaria. Dan kalau kena malaria harus minum obat. Obat itu keras dan obat itu beracun, saudara. Poison, saudara. Nah, kedua anaknya, putri 1 kali, putri kedua, ketiga kena itu malaria dan juga tidak ada pesawat membawa mereka keluar. Akhirnya hanya diberi anduk basah air, ya, disekat badannya semua. Itu sudah artinya mereka itu in koma itu, panasnya tinggi. Akhirnya seminggu kemudian turun panasnya, hidup lagi anaknya. Lalu sudah sekalian dia pergi ke Houston karena dia merasa kok matanya kabur-kabur ya, kok melihat sesuatu tidak lihat. Lalu dia pergi ke Texas, Houston, Texas. Ada satu klinik dokter mata ya. Dia check up, dokternya mengatakan, wah luar biasa, tidak ada obat. Matamu yang sebelah, dia bilang sebelah kiri sudah rusak karena kamu minum terlalu banyak obat malaria. Itu obat racun yang mengambil visimu ya, visimu, pandangan matamu. Dan tidak lama kemudian bisa mata kiri, mata kanan juga bisa terjangkit, dua-dua bisa buta. Dia bilang, oh terima kasih dokter. Dokter bilang, wait a second, did you hear me? Dokternya keras ya mengatakan, did you hear me? No chance, kamu akan buta lagi nanti. Harus cepat diobatin. Dia bilang, oh thank you dokter, thank you. Terus dia berdiri mau pergi. Dokternya tuh teriak lagi, Jim, do you understand? If you go back to Irian Jaya,
another malaria and you take another medication, both of your eyes will be blind. Oh, I know, thank you. But until the day I still can see, I trust my child. Dia pulang. Hidupnya fokus, tetap menginjil. Walaupun saya tidak tahu akibatnya bagaimana, dia menginjil, saudara. Dan juga akhirnya gereja banyak yang didirikan, banyak pribumi menjadi anak Tuhan, dan juga mereka akhirnya mungkin tentu sudah civilized ya, pakai pakaian dan lain sebagainya. Tapi yang saya akan ceritakan, saudara, dia punya 3 anak putri ya, saudara. 3 itu dididik ya, saudara. Sampai mereka itu homeschooling, saudara. Tapi akhirnya mereka itu besarkan di Irian Jaya, ini ya keluarga mereka. Mereka 3 putri itu dibesarkan di Irian Jaya, dan mereka itu diterima di Khalid yang mereka desire, yang mereka mau. Dan juga mereka itu semua merasa mereka itu hidupnya bahagia, hidup di Irian Jaya dengan orang tuanya menjadi missionary. Dan juga ketiga anak mengatakan, kami itu berbanding dengan anak-anak muda yang lain, kami itu sangat kaya raya, walaupun tidak punya apa-apa ya, anak missionary. Saya itu kaya raya, puas sekali hidup saya. Dan anak yang paling tua, perempuan ini, umur 12 tahun, di hutan itu sudah membantu ibunya. Saya rasa ibunya itu mungkin nurse. Nah, dia sudah bisa membantu ibunya itu menerima orang melahirkan anak ya, jadi bidan gitu, umur 12 tahun. Lalu dia bisa menjahit ya, kulit yang luka, yang bagaimana dijahit, dia bisa. Lalu dia bisa menyambung tulang yang patah, sudah umur 12 tahun. Dia mempunyai talenta itu. Waktu dia sudah besar, lalu dia pulang ke Amerika, dia pergi ke sekolah kedokteran. Lalu setelah lulus dia kembali lagi di kota. Saudara tahu, saya mempunyai seorang teman juga lulusan Saat yang dia jadi hamba Tuhan, missionary di Sentani. Kota Sentani itu di pesisir ya. Di Sentani sekarang dia buka klinik, sudah. Banyak orang pribumi datang cari dia, disembuhkan bukan saja tubuhnya, jiwanya dan rohnya menerima Tuhan Yesus. Jadi itu tuh holistik, sudah. Satu Injil, kesempurnaan diberitakan, memberikan satu kehidupan fokus. Jim fokus kepada ministrinya. Walaupun ada godaan ini itu, ada tantangan, tapi dia tidak give up, sudah. 40 tahun dia tinggal di sana. Anaknya dibesarkan di sana. Tuhan merugikan dia? Tidak. Tuhan menggantikan dengan upah yang gila-gila. Ketiga anaknya, anak muda yang sangat berharapan dan mempunyai hari depan. Bersyukur kepada Tuhan. Terakhir, saudara, perspektif ataupun sesuatu yang harus kita karakteristik daripada mempelai Kristus, bukan saja harus balance, harus fokus satunya. Bukan saja balance fokus hidupnya kok tidak ada entertainmentnya ya, saudara. Tidak. Kristus memberikan apa? Sukacita. Memberikan apa? Enjoy life. Yaitu dikatakan Yerusalem baru turun, dan juga lalu waktu itu sebelum turun itu, sebelum diperkenalkan mempelai wanita ini, sudah ada calang-calang itu hukuman yang berat pada akhir zaman, sudah ditimpakan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, orang-orang yang tidak mau bertobat, yaitu orang berdosa, sudah. Mereka menerima hukuman. Setelah itu, sudah. Nah, mempelai laki-laki ini memperkenalkan mempelai Kristusnya. Inilah perempuan, inilah mempelaiku, sudah sekali. Kita disodorkan, kita diperkenalkan kepada dunia. Kalau kita itu milik Kristus dan kita bergabung, kita berpadu dengan Tuhan untuk selama-lamanya, bukan saja di udara, di Yerusalem baru, di surga, saudara. Kita tidak akan dipisahkan, saudara. Kristus milik kita, kita milik Kristus. Milik Kristus juga milik kita. Milik kita seharusnya juga milik Kristus, saudara. Dan kita enjoy Him. Seperti 1 Korintus pasal 2 ayat 9 katakan bahwa Tuhan itu menyediakan kepada orang yang mengasihi Dia, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dari hati kita. Itu sesuatu yang indah. Saudara pergi Las Vegas, indah ya, saudara. Lampu-lampu, warna-warninya, saudara. Keluar masuk hotel, saudara, waduh bagus sekali. Kami sebelumnya saya akan involve di dalam presbyterian untuk itu advisory committee of ministry ya. Jadi setiap tahun 2 kali meeting, saudara, di seluruh Amerika itu. Nah,
Berapa kali kita itu meeting di Las Vegas, karena di Las Vegas ada ethnic churches, gereja Thai, Laotian. Ya, jadi kita selalu di sana. Dan gereja Thai dan Laotian ini gerejanya orang homeless, sudah percaya enggak? Pendetanya ini teman saya, sudah orang Thai. Dia satu hari dia itu buka pintu rumahnya, kok lihat ada homeless di sana, dingin. Lalu dia undang dia masuk, kasih breakfast yang panas. Nah sejak itu ya homeless ini tiap minggu datang ke gereja. Lalu minggu berikutnya bawa homeless yang lain, oh dari gereja ini homeless church ya. Akhirnya mestinya mereka pakai bahasa Laotian sama Thai, akhirnya mereka pakai bahasa Inggris juga. Lalu homeless semua datang, dan juga yang homeless yang pertama ini sekarang pakai jas, naik ke mimbar, memimpin kebaktian. Waktu saya ke sana dia yang memimpin kebaktian. Ya. Lalu saudara-saudara, namanya kalau nggak salah Bob ya. Lalu dia pertama datang juga, pendeta ini dia bilang usaha, carikan kerjaan supaya dia tidak homeless lagi. Sebetulnya mereka itu orang pintar-pintar, bukan orang yang tidak punya pendidikan, tapi mereka itu unfortunate ya. Mungkin ada kebiasaan candu apa atau alkoholik atau apa yang mungkin atau divorce dengan istrinya, akhirnya habis semua hartanya. Jadi ini adalah satu kehidupan yang susah sekali dikembalikan, tapi Tuhan kembalikan. Dan akhirnya banyak homeless itu orang yang di tengah jalan itu datang ke gereja tersebut. Dan gereja ini, percaya nggak saudara, 3 tahun yang lalu sudah beli gedung gereja. Puji Tuhan saudara. Saya ke sana 2 kali ya saudara. Jadi benar-benar kalau saudara pergi Las Vegas, cari gereja Thai Laotian, Presbyterian Thai Laotian Church. Saudara ke sana. Di dalamnya tuh orangnya bukannya homeless, gombal-gombal, tidak saudara. Mereka kalau ke gereja klimis loh saudara, rambutnya itu ya dikasih minyak rambut, pakai jas-jasan saudara, luar biasa. Berubah hidup. Siapa yang bisa berubah? Dia enjoy saudara, karena dia fokus kepada Kristus, dan juga Kristus memberikan dia enjoy the life. Saudara, hidup kita itu bukan ada orang mengatakan jadi orang Kristen itu dia minggu datang duduk dengan seorang yang gila jual jamu itu yang ngoceh di sana. Saya harus duduk, nggak boleh bergerak, nggak boleh ke kamar mandi, khususnya kalau dengan Stephen Tong. Kalau keluar itu dimarahin, oh gimana? Nggak mau mah, gitu. Tapi saudara sekalian, worth it. Kenapa? Saudara itu akan enjoy the eternal life. Hidup yang kekal saudara, yang tidak akan dimiliki oleh dunia. Saudara hidup ini berapa puluh tahun saudara? Saya berpisah dengan saudara hampir 20 tahun, saya sudah tua. Banyak di antara saudara sudah tengah umur saudara. Jadi dulu anak muda, sekarang sudah tengah umur. Artinya waktu itu tidak bisa ditebus. Berlalu ya sudah tidak boleh kembali. Tapi sudah sesuatu yang kekal yang sudah tanamkan, investasikan, itu tidak akan kembali. Tidak ada orang yang bisa merampok, mengambilnya. Yaitu Yerusalem baru sudah disediakan. Saudara sekalian, saya muda, saudara muda. Saya tua, saudara mungkin juga lambat laun jadi tua. Tapi yang tidak bisa dihindari, satu hari kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Apa yang kita cari? Kita akan enjoy life-nya kita dari dunia dan besoknya. Supaya kehendak Tuhan itu berjalan di atas bumi seperti di surga. Maka saya akan memberikan satu penelitian orang yang ditemukan. Dia bilang manusia itu sebetulnya, dia mengatakannya ini perlu diberitahu kepada saudara, mungkin membantu saudara ya, mempunyai 4 macam hormon, yaitu hormon kebahagiaan saudara. Hormon kebahagiaan ini aneh sekali saudara, membuat saudara itu life-nya itu bukan saja fokus, balance, juga enjoy. Well, you are living in your world. Ada orang mengatakan menjadi Kristen itu dapat apa sih? Jangan tanya dapat apa. Murid Yesus pun tanya, Yesus aku mengikuti engkau itu dapat apa? Yesus mengatakan di dalam dunia engkau mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan hidup yang berkali lipat, dan juga pada dunia yang akan datang mendapatkan hidup yang kekal. Jadi mengikuti Yesus itu tidak hanya no fun, bukan no fun, juga bukan tidak worth it. Tuhan sediakan selama hidup dunia ini bisa enjoy your life. Dan juga besok kita sudah ada rumah yang sudah disediakan Tuhan, Yerusalem baru. Nah, 4 hormon ini dengan cepat saya bicarakan. Hormon yang pertama namanya dopamin. Dopamin ini hormon apa saudara? Hormon yaitu harga diri, yaitu reward myself. Setiap kita itu boleh reward yourself.
mempelai Kristus, as a Christian, as the one of the church member, as the body of Christ, kita boleh enjoy. Enjoy apa? Kita menikmati yaitu pernyataan Yesus Kristus sebagai kepala rumah tangga. Seperti istri harus taat kepada suaminya, dan suami ini harus mengasihi Kristus. Ini dua jalur, sudah. Kalau suami tidak mengasihi, impossible minta istri mentaati. Terus memukuli istrinya, suruh istri say yes, yes, nggak mungkin. Tapi kalau istri tidak taat, suami juga susah mengasihi. Tapi suami mengasihi, sudah, istri otomatis mentaati, sudah. Itu adalah dua jalur, sudah. Gereja pun harus mencintai Yesus Kristus, karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, sudah. Itu balance, sudah. Setelah balance, sudah, kita bisa enjoy. Ya, kesulitan itu, saudara percaya enggak? Orang Kristen melihat satu tantangan itu dengan orang yang tidak punya Tuhan melihat satu tantangan berbeda kacamatanya. Mengapa, saudara? Karena kita mempunyai solusi, walaupun lambat laun, walaupun bukan instant, bukan constantly, tapi gradually, dan juga kita sudah melihat bayang-bayangnya akan sukses, akan selesai, akan dibereskan. Siapa sih di dalam dunia tidak ada kesulitan? Siapa sih tidak akan menghadapi sakit penyakit, disalahpahami orang? Bisa, tapi it's okay. Time is the medicine. Dan juga Tuhan yang bisa membuka jalan, sudah. Akhirnya diselesaikan, sudah. Ya, jadi semuanya itu di hadapan Tuhan itu akan menjadi satu enjoyable. Nah, itu pertama. Yang kedua, saudara, hormon ini saudara harus reward diri sendiri. Jadi orang Kristen itu sebetulnya enjoy, saudara. Jangan bilang susah ya, aku harus duduk di sini, aku harus ikut berdoa, aku harus baca Alkitab. No, saudara, itu enjoy, saudara. Tiap hari ya, saudara, saya baca Alkitab dari kejadian saya lanjut kejadian mulai Alkitab satu saya sobek-sobek sampai nggak kalah. Saya tiap 2 tahun, 3 tahun saya beli lagi, order Alkitab baru lagi, tulis lagi, order lagi, saudara. Enjoy, saudara. Tiap hari baca Alkitab, saudara. Tiap hari ada firman Tuhan berbicara dalam hati kita, dalam penenangan kita. Ya, waktu saya paling sedih, paling down, waduh, saya baca itu semua penghiburan. Sampai saya tulis garis-garis, pena merah, pena kuning, pena biru, saudara, hijau, saudara. Waduh, saya tulis sampai tidak ada space, saudara, Alkitab saya. Tentu Alkitab Indonesia, saya tidak baca Alkitab Indonesia, baca Alkitab Mandarin, ya, saudara. Alkitab Indonesia-nya masih baru, ya, saudara. Jadi, benar-benar, saudara, Alkitab adalah merupakan satu sukacita, saudara. Balance. Kedua, saudara, hormon kebahagiaan selain dopamine adalah oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon kasih antara mempelai perempuan ini dengan Kristus. Kristus mengasihi kita, kita balas mengasihi Kristus. Mungkin setelah kita berapa puluh tahun jadi orang Kristen, kebaktian di satu gereja bosan, jenuh, saudara. Aduh, cari gereja baru lah. Pergi lagi gini gitu. Sudah tidak ke gereja, khususnya setelah pandemik, ya, saudara. Banyak orang tidak mau kembali ke gereja karena comfortable di rumah, ya, pakai pijama, minum kopi, makan pisang goreng, bisa ikut kebaktian, ya. Tidak perlu sisir rambut, tidak perlu berdandan, nggak ada orang lihat kita. Ini sudah nggak mau masuk ke gereja. Ya, saudara sekalian, ini juga satu godaan, ya, saudara. Penting. Kita harus kembali ke rumah Tuhan. Benar-benar selama gereja itu masih dibuka pintu gerbangnya, saudara, itu adalah salah satu anggotanya. Saudara harus kembali kepada yaitu persekutuan kasih, supaya kita dengan Kristus dengan kita itu saling mengasihi. Dan kasih ini kasih ilahi, saudara, yang dipupuk perlu dipupuk, ya, baru benihnya baru bisa tumbuh, bisa mengeluarkan bunga dan buah. Nggak boleh tidak dipupuk. Hormon yang ketiga yaitu endorfin. Endorfin itu adalah hormon painkiller atau pain reducer. Artinya apa, saudara? Mengurangi sakit penyakit, penderitaan, membunuh sakit penyakit. Saudara, kita tuh, tubuh kita manusia itu mengeluarkan 4 hormon, saudara. Hormon yaitu hormon kebahagiaan, sukacita. Jadi, saudara sekalian, hormon endorfin ini, ya, endorfin ini sungguh-sungguh memberikan kita itu satu rasa kebahagiaan. Walaupun saya ada penderitaan, tapi saya percaya ada satu solusi, ada satu jalan keluar, ada penyembuhan, dan Tuhan kita itu segala nama. Saudara, kalau ikut katekisasi, tentu dikasih tahu nama Tuhan yang lain itu Yahweh apa? Yahweh Shalom, Yahweh Cikenu,
Yahweh Nisi, Yahweh Roy, Yahweh Rohi, ya toh macam-macam kan ya. Nah, Yahweh Rafi, Yahweh Rafi itu Tuhan tabibku, penyembuhku, my doctor, my physician. Nah, kita itu, mengapa Tuhan itu mengizinkan memberi dirinya namanya sedemikian banyak? Karena dia itu everything on it, dan He is everything to us. Memiliki Yesus, kita memiliki semuanya. Semua itu boleh diaplikasikan pada diri kita. Saya sakit, Yahweh Rohi, Yahweh Rohi, ya, please heal me. Saya itu merasa nggak tentram, Yahweh Nisi, atau saya itu diajak satu peperangan ya, atau satu kesulitan, Yahweh Nisi, engkau panjiku, engkau pemenangku, engkau bisa berperang bagiku, engkau memberikan kemenangan kepadaku. Sudah sekalian, kita itu boleh ngaklaim sesuatu yang Tuhan namakan pada dirinya sendiri, karena kita mempelainya, saudara. Jadi miliknya mempelai kita, laki-laki juga milik kita. Selama mempelai kita mengasihi kita, kita harus taat, karena ketaatan ini membawakan satu berkat dan reward. Ada kita diridus painkillernya, ada painkillernya. Gereja juga harus berfungsi. Orang datang bisa meridus sakit-sakit hatinya. Banyak orang datang ke gereja itu bukan cari Tuhan, cari hiburan, saudara. Mereka itu ada kepahitan, ya dong, ada akar kepahitan. Tapi dia lihat gereja kok tidak menganggap saya, ya gereja kurang kasih. Akhirnya mereka meninggalkan gereja. Maka gereja harus penuh dengan cinta kasih, memberikan penyembuhan orang yang sakit. Saudara, gereja itu apa tahu istilah gereja? Selain orang yang dipanggil oleh Tuhan dari dunia untuk membentuk satu kelompok ya, tapi gereja ini boleh dikatakan rumah sakit orang yang sakit jiwa, sakit hati, sakit sakit segalanya, saudara. Ya, jadi kita ini sebetulnya orang sakit semua, tapi datang kepada Tuhan, datang ke gereja kita disembuhkan. Jadi gereja itu bukan tempatnya orang suci, bukan tempatnya malaikat yang tidak berdosa, tempatnya orang berdosa tetapi yang diselamatkan. Yang terakhir adalah yaitu hormon serotonin. Serotonin itu artinya hormon apa, saudara? Adalah hormon yaitu kestabilan, saudara. Kestabilan hati artinya ketentraman hati. Saudara, kita percaya Tuhan, hati kita tentram. Nah, itu buktinya sudah diselamatkan. Kalau sudah terus risau, tidur terus mimpi yang itu bad mood ya, ada mimpi yang tidak baik, juga saudara takut ya, saudara itu terus takut dikatain orang, saudara itu takut orang itu ngatain saya di belakang saya, orang ini tidak senang saya, orang itu tidak suka saya, kok saya kalah sama dia, kok dia lebih baik dari saya, dia kalau lebih diberkati. Demikian saudara harus kembali kepada bawah salib Tuhan, karena artinya sudah tidak ada kestabilan hati, sudah tidak kehilangan damai sejahtera, kembali saudara, supaya saudara boleh mengembalikan yaitu yaitu hormon serotonin ya. Serotonin ini memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan satu penghiburan kekuatan kita gereja sebagai mempelai Kristus, anak domba Allah. Jadi status kita bukan hidup di dunia saja, kita akan menantikan. Di sini katakan berhias berdandan, artinya menjaga kesucian kita setia. Setiap hari berjaga-jaga, karena kedatangan Yesus kita tidak sadar sebagai pencuri, tiba-tiba datang. Saudara, biarlah kita memegang janji Tuhan dan juga kita berdiri dengan teguh. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya dan memberkati saudara sekalian. Kita akan duduk dalam doa. Bersyukur Bapak, kalau Engkau adalah mempelai kami ya Tuhan, Engkau sudah memiliki kami dan Engkau kami memiliki kesemua daripada Kristus. Milikmu adalah milik kami. Tuhan adalah Tuhan segala-galanya. Kami juga boleh memiliki segala-galanya. Terima kasih Bapak, gereja ini Engkau pilih, gereja ini milikmu Tuhan, jangan tinggalkan selangkah pun. Tuhan memberkati supaya gereja ini boleh dipakai sampai Engkau datang kembali dan gereja diangkat Yesus. Oh, gereja tidak akan lagi di dunia ya Tuhan. Gereja universal, gereja mempelai Kristus akan tidak di dunia lagi. Kami akan menjalankan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Bapak, berikan kami hidup yang balance, hidup yang fokus, hidup yang enjoyable, supaya life ini penuh dengan satu ketentraman hati, sukacita Tuhan. Terima kasih. Camkan
firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tetap setia dan berjalan dalam Kristus. Dengan doa kami yang kami panjatkan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, mempelai kekasih kami. Terima kasih Yesus. Amin.